tolak ukur tempat makan tuh enak atau enggak kalau banyak engko-engkonya. Betul. Kalau gue masuk banyak engko-engko makan, ini pasti enak nih. Nah, gue udah jadi satu kenapa tulang dia punggung. nggak ada AC menurut lo? Padahal cuannya udah banyak. Nggak tahu. Biar makin cuan. Oh gitu. Bikin. Tapi kan waktu distribusinya itu loh, Pak. Itu dia yang jadi masalah. Tangkap. Itu dia yang jadi kan nggak mungkin lo pakai ini mau bikin sambel lah. My personal favorite panggangnya. Panggangnya. Dan ubinya. Anjing gua nggak tahu mah enakan panggangnya tuh ubinya. Ini enak banget gitu. Gua nggak tahu. Bener. Halo guys, welcome back. Ini kita balik lagi di segmen Worth It dan hari ini spesial banget gara-gara kita kedatangan satu orang ini yang waktunya juga sangat minim ya dia sangat sibuk. Ini dia. Musuh masyarakat Coki Pardaidan. Terima kasih sudah diundang di channel. Nama saya William Ghazali. Iya, nggak maksudnya gue bingung channel kuliner kah? Benar nggak gue bilang channel kuliner? Channel makanan, channel food. Apa bedanya sama kuliner? Bedanya kalau kuliner itu kan lebih kayak lu lebih kayak jajan keluar gitu. Kayak nyoba-nyoba. Benar. Kalau food kan kayak payung atasnya. Bisa masak, bisa kulineran. Berarti kalau food itu makanan, kuliner yang berjelajah. Betul. I think so ya. Kurang lebih ya? Iya, kurang lebih. Oh, ini baru dipikirkan tadi atau emang begitu? Dipikirkan tadi. Improvisasi Iya. aja. Jangan-jangan definisi Salah semua ya? Definisi split second aja karena ditanya gue gitu karena gitu. Thank you William Ghazali. Thank you The juga. OG, Aduh. pemenang pertama sebuah kompetisi masak yang sampai sekarang udah berlangsung Salah. season Ketiga. Oh lo ketiga? Ketiga. Oh lo ketiga? Nggak apa-apa tapi. udah pilih banget ngomongnya anjing. Emang kalau abis makan emang beda tuh. Iya memang. Iya. Tapi setidaknya yang salah satu yang masih paling diingat sampai sekarang yang menang ya salah satunya lu. Oh, thank you. Yang ada di pikiran gua, Oke. top of mind ya lu gitu Thank you, dibanding sama teman-teman lain. Iya. Thank you juga Bang udah datang. Sama-sama. Iya. Saya Karena tidak akan menolak. Lu kan emang sibuk banget. Cuma Ya. lu doang public figure yang abis keluar dari penjara. Oh nggak ada dua. Yang dua public figure yang keluar dari penjara. Ya. Tempat rehab lah atau Tempat apapun. rehab ya apapun itulah namanya ya. Iya. Yang langsung banyak jobnya. Ya. Satu lu, satu lagi ada Noah. Enggak, tapi kalau dibandingkan dengan Ariel Noah jauh lebih di atas gua lah. Sama-sama kan langsung. Kebetulan aja, Tiket langsung sold out, best habis. Betul. Kebetulan aja dapat banyak pekerjaan. Kebetulan banyak kerjaan atau kebetulan tertangkap waktu itu? Kalau tertangkapnya jelas kebetulan. Siapa yang men-setting? Tentu tidak saya setting dong. Kalau ketangkapnya memang pada saat itu memang kebetulan dan kayaknya memang udah saatnya harus ketangkap aja. Iya. Kalau pakai bahasa bijaknya memang sudah saatnya terjadi karena itu kan akumulasi dari banyak kejadian-kejadian. Bijak sekali Anda ya? Oh iya dong. Jelas. Ini sebuah kolaborasi yang jarang terjadi biasa kan. Kalau sama komedian tuh jarang collab biasanya. Karena Ya. kalau komedian itu selalu bermain di pinggir jurang. Biasanya. Kalau saya bermain di pinggir piring biasanya. Di pinggir piring. Heeh. Tergantung dulu. Apa tuh? Tergantung menu yang muncul ini juga bisa ke pinggir jurang. Oh. Anda tidak tahu beberapa kasus yang rame di Indonesia itu disebabkan oleh menu-menu. Iya. Bener nggak? Itu ada benernya. Kasus dari gua waktu itu babi kurma. Itu viral banget. Viral banget. Rendang babi. Nah, itu akan kita bahas juga nanti. Saya harap tidak ada babi-babinya hari ini. Justru enggak, justru ini kita akan nyobain tiga masakan, bukan tiga masakan. Kita akan nyobain 3 masakan babi dari 3. Justru hari ini kita akan Mohon maaf, yang narkoba kan saya. Kenapa yang pusing Anda? Jadi hari ini kita akan nyobain 3 brand yang menjual produk-produk non halal. Betul. Produk babi. Mungkin gua kasih disclaimer dulu ke Iya. teman-teman yang nonton. Kita tidak mengglorifikasi hal ini karena faktanya memang yang jual babi di masyarakat ada. Dan lumayan banyak. Dan lumayan banyak. Dan babi ini adalah bagian, suka atau nggak suka, bagian dari ragam kuliner yang ada di Indonesia. Betul. Jadi ya maksud gua sama seperti mungkin channel lain mereview makanan lain ya kebetulan kita lagi reviewnya aja gitu. Jadi disclaimer dulu nih. Iya. Sebenarnya kalau nggak dulu kita nggak perlu disclaimer sih. Hah? Kalau nggak dulu apa-apa aja. Iya.
Emang orang. Ya, kita kan soalnya saat lu ngundang gua, kita nggak tahu siapa yang nonton channel ini. Betul. Iya, Jadi kita betul. harus kasih disclaimer gitu. Oke, jadi langsung aja kita akan coba Langsung. brand pertama. Nah, nasi campur Alyong ini tuh dia emang salah satu nasi campur yang paling hits ya di daerah Gajah Mada. Dan dia tuh emang kalau misalkan di search nih nasi campur pasti dia either Top yang of mind. pertama atau kedua. Wow. Nasi Oke, campur oke. Alyong. Nasi campur nih sebenarnya dari Chinese kah? Makanan Chinese kah atau? Iya, jadi konsepnya kenapa sebenarnya nasi campur kan ada banyak ya. Nasi Ya. campur bisa kita bayangkan, oh nasi campur Bali. Oh. Nasi campur yang seperti ini kenapa ada campurnya? Karena ada dari perpaduan beraneka ragam Oh, dari lauk. situ kata campurnya ya. Iya, dimasukkan itu. ke dalam. Nasi Padang termasuk nasi campur sebenarnya. Iya, iya. Nasi rames, nasi campur. Oke. Iya. Cuman biasanya lebih identik nasi campur dipakai untuk yang ada begini-begininya ya. Kalau si penjualnya depannya namanya Alyong. Alyong. Betul, Makanya betul. Dia menggunakan produk-produk bebong. Ya, dan buat teman-teman juga bisa jadi disclaimer juga kalau ada di satu tempat yang namanya mungkin agak-agak Chinese. Mungkin memang harus dari kedua belah pihak sih. Dari kitanya dan dari penjualnya juga harus selalu mengingatkan bahwa ini mengandung ini tertentu. Iya. Biar nggak jadi salah paham gitu. Betul. Iya. Ya sudah, kalau gitu langsung saja kita coba. 93.500. Memang segituan sih nasi campur biasanya. Ini mungkin agak pricey gara-gara dia juga banyak ya lauknya ya. Lauknya banyak banget. Porsi jumbo gitu ya. Ini porsi jumbo. Dan biasanya memang yang makan babi punya duit juga untuk beli segitu. Maksud gua kalau misalnya dia kan nggak mungkin nggak research, ya bener nggak? Iya. Dia nggak mungkin nggak research, pasti dia research gitu loh maksud. Jangan dipikir yang lain-lain. Coba kita coba ya. Oh, makannya harus pakai kuahnya by the way. Iya bisa tuang ada sambal-sambalnya. Tapi kita coba dulu yang originalnya mungkin. Gila sih. Oke, gua ngerti kenapa dia sempat viral. Kenapa tuh? Enak banget. Enak ya? Kayak bumbu chashu yang manis-manis juga benar-benar ngeresep sampai ke dalam-dalamnya. Nah, gue tuh bingung lah. Mereka tuh bisa bikin manisnya pas gitu gimana caranya? Maksud gue nggak terlalu manis. Tapi pasti kalau kita makan ininya doang manis banget nih. Tapi begitu dicampur sama Masih. Ya mereka kan pasti kan ada research and development juga. research and development bener sih. Walaupun dia tradisional tetap ada di semua dites lah. Tapi karena mungkin si yang babi yang ini asin, yang ini manis, jadi tuh mereka kayak campurin asin manis gitu. Enak banget ini. Iya. Gue paham sih. Dan Balance. menurut gue untuk harga 93.000 worth it lah karena lauknya juga nggak pelit. Banyak banget. Lauknya nggak pelit. Ada telur. Ini ayam kah? Oh iya, ada ayam lagi. Ayamnya kayaknya satu potong juga ya. Iya, dapat satu potong. Dapat satu potong, ada acar, ada ibabnya juga, ada ibab dengan beberapa variasi. Enak banget ini. Iya. Apa makanan favorit lo kalau ngomongin soal makanan babi? Masakan babi apa yang menjadi favorit lo? Nah, babi ini sebenarnya gue punya prinsip babi tuh nggak pernah salah diapain aja menurut gue. Nggak enak nggak enaknya Yang penting apa? dipanggang kalau gue. Dipanggang. Gue lebih prefer yang dipanggang-panggang. Dipanggang yang kayak gitu-gitu berarti ya? Yang ada ininya loh. Ada yang keras. Oh, crackling atasnya kulitnya yang crispy gitu. Gue pernah bikin sendiri di rumah. Pakai oven. Gagal men. Gagal ya? Emang ternyata buatan nggak segampang itu sih? Itu gue nggak ngerti gimana caranya karena dia tuh bisa bikin kayak di atasnya tuh kriuk-kriuknya tuh Iya. yang gue bikin keras banget. Iya. Iya. Apa kualitas dagingnya? Enggak. Atau pemanggangannya? Pemanggangannya pasti biasanya. Oh. Iya, karena kalau kualitas cuman masalah kayak either dia agak bau sama lemaknya kebanyakan doang. Dan babi ini kalau kita panggang kan ada minyaknya keluar. Betul. Kayak nggak ada yang nggak bisa digunakan kalau di babi itu. Dan Betul. sampai minyaknya, apanya pun tetap bisa digunakan. Jadi Betul. sangat-sangat jeroannya dimakan nggak sih? Jual dimakan, sampai kuping. Oh, kalau kuping buntut enak. dimakan, kaki, kuku dimakan. Ya, kalau kaki emang. Iya. Semua dimakan kalau bebong ini. Memang. Habis. Enak menurut gue worth it ini. Tapi kalau lu waktu di rehab gitu misalkan aktivitas lu ngapain aja tuh? Nah, kalau di rehab itu kita agak problematik. Ah, Saat gue pengen makan babi. Penghuni rehab tidak semua makan babi. betul. Nah, itu Oke. gimana tuh kalau lagi ngidam? Dan teman-teman gue yang di rehab itu juga dapurnya cuma satu.
Oh, ada dapur di sana? Ada. Bisa masak? Bisa masak. Bahan dari mana? Bahannya memang kita kan dikasih waktu untuk belanja. Keluar? Enggak, Online? melalui orang. Oh, orang. Melalui orang. Ada koperasi. Jadi kita nanti kayak dikasih istilahnya ya, saldo yang ngisi keluarga kita atau pihak yang bertanggung jawab. Iya. Kita dikasih saldo, nanti saldo ini kita belanjakan di koperasi, yang koperasi yang belanja dia bawa ke tempat rehab. Oh. Itu di luar dari makanan yang sudah disediakan rehab 3 kali sehari. Apa makanan paling enak waktu rehab yang Nggak ada. Karena rehab fokusnya ke gizi. Oh, ke gizi ya? Ini dia makanya mereka kan dibayar sebagai ahli gizi, dan ahli gizi kan sebenarnya hanya mentaker daging ini berapa, ini berapa. Mereka tidak terlalu concern ke apakah ini harus enak atau enggak. Itu 2 hal yang berbeda kayaknya. Iya. Memang ada yang bergizi dan enak, tapi pasti tidak kerja di rehab. Bisa bikin itu pasti tidak kerja di rehab gitu. Itu pasti kerja di tempat lain gitu menurut gua. Jadi kalau di rehab makanannya gua cuma bisa bilang proper, tapi kalau kita mau ngomong enak dia nggak enak. Gitu. Jadi kalau misalnya gue pengen makan babi, gue harus pesen dari luar. Nah, yang agak tricky adalah karena di situ dapurnya satu dan alat masaknya satu. Kita juga harus memahami ada teman-teman kan yang nggak terbiasa dengan makan babi kan. Jadi itu biasanya kita makan di tempat, kita nggak boleh simpen. Karena kalau kita simpen di alat masak itu. Oh iya, kan udah terkontaminasi. Terkontaminasi. Betul. Jadi kita harus menghormati itu juga. Jadi biasanya gue pesen, terus gue di tempat plastiknya itu aja. Iya, di tempat takeaway-nya aja abis itu buang kan? Habis itu buang. Oh, gitu. jadi ini tetap ada akses buat lo beli sesuatu yang emang lo pengen ya? Tetap ada. Tapi itu juga paling ya sekali-sekali doang. Iya. Not bad berarti ya? Not bad. Nggak. Kalau makanan karena kan biasanya identik pengguna substance itu kan kurus-kurus. Jadi memang salah satu program dari mereka adalah mengencourage kita untuk makan banyak. Untuk regain lost yang kita pernah weight yang pernah kita lost gitu. I see. Jadi kalau memang kita sukanya babi sama mereka di-encourage. Oh gitu. Asal ya kasih tahu ke teman-teman bahwa ini babi jangan dimakan. Yang which is sebenarnya buat gua agak aneh juga. Kenapa tuh? Ya teman-teman gua kan pakai narkoba, masa takut banget? Ya walaupun pilihan ya. Betul. Walaupun akhirnya setelah gua ngobrol secara lanjut, lu kan pakai narkoba, kenapa nggak makan babi? Ya enggak lah, Cok. Oh iya benar juga. Akhirnya gua menghargai itu dan akhirnya ya nggak apa-apa. Gitu. Iya. Iya, maksudnya kayak gua pilih-pilih yang gua masukin ke badan gua, Cok. Kalau babi kayaknya enggak. Mohon maaf, Anda pakai narkoba loh. Kita cobain yang panggang ini. Masih di tempat yang sama? Nah, ini dia. Ini tuh daging babi, semua daging babi atau babi-babi tertentu? Ada jenis-jenisnya nggak sih, William? Ini tuh pork belly. Jadi kenapa pork belly begitu nikmat? Karena memang dia tuh kombinasi antara daging dan lemaknya itu berlayer-layer kan. Jadi ketika lu gigit, lu dapat sensasi kayak serat daging, minyak yang lumer di mulut gara-gara dimasaknya bagus. Ya, jadi sensasi itu yang ngebuat orang tergila-gila sama babi panggang ini. Kalau dia rekomen lah, menurut gua worth it dengan harga 94.000. Kalau lo beli nasi campurnya, sangat worth it. Beli panggangnya juga sangat worth it. Berapa tuh harganya, Nak? 180.000. Kan, bener kan? Tapi memang harga-harga babi panggang gitu lumayan, bukan pricey, memang agak mahal. Karena memang buat ini juga nggak gampang tekniknya. Dan juga, ya tadi dagingnya kalau kualitasnya bagus, dia layer antara lemak sama dagingnya juga biasanya seimbang. Ini juga rasanya kayak gurih, asinnya nggak yang terlalu asin banget. Terus kayaknya karena babinya dimasaknya juga lama, terus udah gitu ini kan emang udah terkenal, jadi emang harganya agak pricey. Yang which is tetap worth it sih. Worth it kok, enak kok. Dan biasanya ngantri banget nih. Betul. Tempatnya di ruko atau lo udah pernah datang langsung nggak? Kayak ruko, tapi yang nggak ada AC-nya gitu. Ya memang Typical. biasanya tuh autentik loh. Tempat-tempat makan yang gitu biasanya autentik. Gua tuh salah satu tolak ukur tempat makan tuh enak atau enggak kalau banyak engko-engkonya. Betul. Kalau gua masuk gua banyak engko-engko makan, ini pasti enak nih. Nah, gua udah jadi satu Kenapa tolak dia ukur. nggak ada AC menurut lo? Padahal cuannya udah banyak. Nggak tahu. Biar makin cuan. Iya, makin cuan. Bener, ya? Bener nih. Sebenarnya gue mikir-mikir untung lu banyak, lu mampu pasang AC. Tapi kenapa nggak dipasang? Gue juga bingung gue. Nggak apapun itu karena dia juga tidak menjual derajat AC ya, dia jual ini yang penting enak. Benar. Dan biasa tempat makan gitu tuh, gue paling suka tempat makan yang
dia nggak nyediain debit, dia nggak nyediain apa, bayar cash. Tapi kalau ini pasti mungkin bisa debit ya. Ada tempat-tempat makan tertentu tuh yang cuman kalau mau bayar itu kita harus cash gitu. Gue suka banget, berarti dia tuh percaya diri. Lo mau, enggak. Gitu. Kalau menurut gue keren banget loh kayak gitu. Iya. Masa nggak bisa debit? Ya lo kalau mau di sini bayarnya cash, gue mah nggak peduli. Dia yakin banget gitu. Iya bener. Sampai mirip kayak nggak pakai AC tadi. Iya. Enak, worth it. 1 sampai 10 menurut gue 9,5. Wih, gila. Padahal belum cobain yang lain ya? Iya, betul. Kan yang lain juga bisa. Iya. Tapi kalau yang pertama aja udah seenak ini, Gimana yang lain? gimana yang lain gitu? Sebenarnya sih aku mau nanya yang soal budget itu sih, kan dikasih tuh budget, maksudnya, ini langsung ditanya aja. Iya, tanya aja. Kan langsung dikasih budget nih, terus habis itu mungkin keluarga yang isi. Nah, misalkan nih Kak Coki kayak beli steak gitu, harga 1 juta gitu. Iya. Nah, itu apakah nggak dikomen sama orang-orang sana atau gimana gitu? Nah, jadi sebenarnya karena kita ada di tempat rehab dan setiap orang memiliki saldo yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka. Sebenarnya tidak ada larangan untuk makan semewah apapun di tempat rehab. Selama kita sanggup dan koperasi sanggup membeli makanannya, nggak masalah. Cuman ya agak kurang pas sih kalau kita makan steak sana makan chicken nugget kan menurut gua kita menimbulkan friksi yang nggak perlu sebenarnya. Iya. Gitu. Walaupun sebenarnya kita makan steak bisa kalau koperasinya menyanggupi, tapi biasanya jarang ada yang melakukan itu. Kalaupun iya, kita beli dan kita makan di tempat yang sepi yang memang tidak ada banyak orang untuk melihat. Gitu. Karena kita di rehab itu kekeluargaan, kadang kan kita nggak enak kalau nggak ngasih orang kan. Gitu. Tapi aku sebenarnya pengen nanya nih, soalnya kan kayak kalau misalkan kita orang awam nggak begitu ngerti ya di rehab tuh bedanya sama di penjara tuh kayak gimana sih? Nah kayak gambarannya tuh seperti apa sih kalau misalkan kayak di rehab gitu? Jadi sebenarnya kalau kita ngomong mengenai undang-undangnya, ideal ya, gue ngomong ideal ya, ini di luar dari penerapan konkretnya di lapangan seperti apa, gue ngomong idealnya aja. Jadi bedanya adalah rehab itu kan sebenarnya kata dari rehabilitasi. Jadi sebenarnya ada undang-undang tertentu yang berdasarkan undang-undang itu seharusnya para user atau pengguna substance terlarang itu harus dilihat. Dia cocok untuk direhabilitasi atau dihukum. Jadi sebenarnya hukum sendiri tuh punya definisinya bahwa pengguna drugs itu adalah korban sebenarnya. Sehingga kalau kita tertangkap menggunakan drugs, idealnya dia dimasukin ke rehabilitasi. Karena yang masuk penjara yang harus dihukum pengedarnya. Nah, Bukan tergantung budget. budget koperasi tadi kan maksud Anda? Idealnya sih seperti itu. Jadi kita ada yang namanya SEMA. SEMA itu teman-teman bisa lihat sendiri. SEMA itu adalah batas barang bukti kita ada di level mana dan biasanya itu akan menentukan kita masuknya ke kategori pengguna atau kita masuknya ke kategori pengedar. Apabila kita masuknya ke kategori pengguna, biasanya pasal-pasal yang dikenakan juga pasti arahnya harusnya sih lebih ke rehab. Gitu. Karena pengguna ini kan dia kecanduan, berarti kecanduannya itu harus Disembuhkan. sembuhkan. Walaupun memang rehabilitasi ada juga di lapas ada juga rehabilitasi. Tapi apakah itu bisa baik atau tidak? Efisiensinya? Ya gua nggak ada datanya, tapi menurut gua sih datanya sih nggak. Di tempat rehabilitasi terbaik aja kadang orang keluar dari sana masih bisa relapse gitu, apalagi di tempat yang seadanya gitu. Ya gitulah intinya kurang lebih. Jadi ada edukasinya juga nih. Iya, benar. Memang nih, Benar. memang nih. Kalau makan babi saya jadi bijak memang. Jadi tuh kemarin aku sempat nontonin kontennya Kak Coki yang blind date. Ya. Tapi maksudnya Nah itu konten yang gue suka juga tuh. seru. Iya. tapi talent-talentnya tuh Kocak-kocak. Aneh-aneh. ada yang aneh-aneh. Unik-unik lah ya. Unik-unik gitu. Nah itu tuh sebenarnya mereka yang volunteer sendiri kah atau Kak Coki yang pilih kah atau ada kru yang pilihin atau gimana gitu? Jadi sebenarnya lagi-lagi yang harus diingat adalah Coki Pardede dan tim Majelis Lucu Indonesia itu kan tujuan kita bikin komedi sebenarnya. Betul. Jadi apakah blind date itu representasi the real blind date? Jawabannya tidak. tentu tidak dong. Jadi apakah volunteer? Unlikely sekali tidak. Jadi memang itu adalah sebuah acara komedi yang kita setting. Setting dalam konteks apa?
gua nggak pernah tahu siapa perempuan yang akan datang, tapi warna perempuan yang akan datang yang seperti itu terus. Jadi seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya dibilang volunteer, kayaknya enggak. Itu memang sudah disetting oleh tim kreatif untuk nyari. Kayaknya Coki akan lucu kalau ditabrakin dengan wanita yang uniknya seperti ini. Jadi gitu. Tapi seperti apa wanita yang akan datang yang akan gue ketemu, gue nggak tahu. Untuk menjaga otentik reaksi gue, gitu. Tapi yang literally blinded itu yang gokil ya. Oh iya, yang literally yang blind itu emang bangke. Udah gitu terakhir, jadi nanti nonton aja itu ada di Lucu Flix. Jadi kita tuh memang ketemu sama blinded, tapi kebetulan perempuannya memang tunanetra gitu. Iya. Dan dia juga willing ya, maksudnya dia udah sangat berdamai ya. Dan itu dia, kita pakai konsen. Kita konsen dulu, kita kasih tahu jenis acaranya seperti ini dan lu konsen nggak kalau ikut dan berpartisipasi dalam acara seperti ini. Dan mereka juga sudah berdamai gitu. Nggak mungkin kalau mereka sendiri belum berdamai, gue paksa ikut acara itu, gue bangsat banget, nggak mungkin lah. Ini pasti dia ini. Ya tapi gue beda dong, kalau gue itu mah brengseknya parah banget. Kalau gue nggak sejauh itu. Sejauh itu ya? Itu mah jahat, bukan brengsek itu mah. Kalau gue ada teman-teman yang blinded juga ada gitu. Dan mereka di luar dugaan punya selera humor yang sangat besar loh. Jadi betul. sangat seru sama mereka. Yang kedua nih apa nih, Nak? Yang kedua ini ada namanya Picasso. Jadi itu dia kayak masakan babi tapi diffusion gitu. Picasso. Ini permainan kata. Iya, Picasso. Artisan banget dia. Artisan. Ini fusion apa dengan apa? Dia tuh kayak pakai special herbs. Biasa kan kalau babi kan paling dimasakannya kayak yang tadi masakan Cina atau Batak. Nah ini tuh lebih dia kayak ada Indonesia, ada Thailand, ada Vietnamese gitu. Tapi kali ini aku pilih yang Indonesia yang pakai sambal bawang. Kalau yang ini dia pakai kayak special herbs gitu sama sambal bawang juga. Oke. Ini ratingnya di online berapa? 5? Enggak. 4, kalau ini 4,5 kayaknya kalau nggak salah. Ya. Lo percaya rating online gitu? Lumayan percaya. Karena rating yang di platform online itu lumayan lebih real daripada yang di Google. Oh gitu? Iya, karena kalau yang Google kan banyak bayarannya juga tuh. Oke. Banyak buzzer-buzzernya ya. Betul. Oke, kalau gitu langsung saja. Sikat. Oh, ada sambal bawangnya. Sambal bawangnya ini ya? Iya, dulunya sama sih. Sambal bawang sih nggak pernah gagal ya. Gue nggak pernah nemu sambal bawang yang nggak enak. Iya. Dan diapain aja sama daging apa aja masuk. Itu dia. Dan juga ini herbsnya nggak terlalu yang overpower sampai nutupin rasa babinya ya. Maksudnya nggak terlalu western banget juga gitu. Si herbsnya. Betul. Ini herbsnya memang begitu atau di tone down sama dia? I think dia mencoba untuk nge-balance aja sih biar nggak terlalu bau babi aja gitu. Dan yang bikin unik adalah si kerupuk babinya ini nggak kayak yang sebelumnya. Dia kayak agak flat gitu. Kalau tadi tuh rasa babinya tuh konservatif. Kalau ini agak progresif, ngerti nggak lo maksudnya? Betul. Kalau tadi ya babi yang autentik, yang konservatif banget, yang udah jelas blok-blokan yang kalau kita yang OG banget ya. OG banget. Kalau kita datang ke tempat yang namanya Aliong ya kita berharap ada rasa seperti itu. Ada rasa seperti itu. Kan maksud gue. Kalau ini enggak, ini kayak modern gimana ya ngomong ya. Betul, fusion. Benar. Gue setuju. Dibilang light juga light lah ya. Packagingnya juga cocok sama sambal bawangnya ini. Kayak jarang deh kayaknya masakan babi yang pakai sambal bawang, kecuali kayak babi sambal matah gitu. Kulitnya enak loh. Terus tadi kayaknya agak bingung soalnya ada si sayur-sayurannya ini, tapi ternyata surprisingly lumayan cocok juga ya. Saladnya Hokben nggak sih? Iya. Berarti babi emang ini ya, dia purpose adalah menyatukan segala macam yang ada di sekitarnya. Memang makanan pemersatu bangsa ini sebenarnya. Nah, Karena kalau di Cina, lebih tepatnya kalau di negara yang makan babi memang. nah itu maksud Kalau di saya. Bali, Di Bali juga. Iya. Gila ini dugaan enak loh. Soalnya gue tadi agak meremehkan ya karena gue tadi udah, iya betul. Karena tadi gue udah nyoba yang medok banget. Iya. Ini enak. Tapi mungkin ini rekomen buat orang-orang yang nggak terlalu suka yang terlalu manis atau yang rasanya terlalu nampol. Mungkin ini bisa jadi salah satu opsi sih. Betul. Tapi babi sendiri tuh kalau dipanggang, Will, dia pakai bumbu lagi nggak? Atau emang itu mengandalkan cita rasa dagingnya sendiri itu? Ada, pasti ada.
Oh. Kadang pun kalau nggak kelihatan di dagingnya, itu biasa dia udah di rebusannya udah ada rempah-rempah buat agak ngetone down si rasa babinya biar nggak terlalu strong. Karena nggak semua orang pemakan babi suka dengan bau babi yang terlalu Betul. kenceng gitu. Dan itulah fungsi rempah-rempah dalam dish yang ada babinya ya. Iya. Atau masakan apapun biasanya. Kayak bebek, Bebek baunya, juga. iya. Kambing? Bener. Sapi, iya. Ayam biasa yang kadang nggak perlu memang. Memang ayam nggak perlu. Oh, porchetta. Porchetta apa sih? Porchetta adalah basically pork belly yang dia digulung masaknya, terus dilumuri juga dengan herb tadi dengan seasoning dan segala macam. Tapi arahnya memang lebih ke western gitu, lebih ke Italiano. Ini kulitnya gila sih. Kulitnya gila ya? Kulitnya gila banget sih. Gila kulitnya. Worth it sih 160. Iya, iya. Dia nggak yang crackling sampai keriting-keriting gitu, tapi pas dimakan nggak keras. Iya kan? Picasso. 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 Ya kalau lo biasa suka bikin post di Instagram materi-materi yang kontroversial gitu, sebenarnya di balik itu ada sensasi-sensasi apa sih yang ketika habis lo ngepost gitu? Gak semua post yang gue post tuh gue pikir panjang ya. Kan sering banyak tuh sorry di take down, takut sorry apa di take. Biasanya kalau gue take down tuh berdasarkan saran dari teman-teman. Iya, itu sering Muslim bicarakan di podcast-podcast lain. Iya, tapi sebenarnya gini loh, Will. Namanya sosial media, mungkin tidak masalah post kita hari ini. Tapi bisa jadi masalah di kemudian hari. Sehingga apa yang benar-benar bahaya dan benar-benar nggak bahaya kita nggak pernah tahu. Itu tergantung situasi dan kondisi keadaan di masa itu. Mungkin masa sekarang kita nge-post hal tertentu fine-fine saja. Iya, nggak kontekstual dengan momennya. Betul. Tapi yang namanya jejak digital kita bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ternyata itu di-upload lagi sama re-uploader dengan angle yang berbeda bisa bermasalah tuh. Iya. Jadi sebenarnya memang akhirnya yang harus gua pahami saat kita main sosial media, kita minimalisir aja kemungkinan bahayanya, tapi nggak akan pernah benar-benar bisa hilang. Iya. Memang itu akan selalu jadi bagian dari sosial media itu sendiri. Iya. Jadi ya nggak apa-apa kalau memang nanti ternyata sesuatu yang dianggap aman sekarang kedepannya ternyata berpotensi untuk jadi masalah, ya memang begitu sosial media mau gimana. Iya. Cuman yang kadang yang beda, yang nyebelin tuh adalah orang lain boleh bereaksi, tapi kalau kita bereaksi sama reaksi mereka nggak boleh gitu. Maksudnya nggak fair gitu. Ngerti nggak lo maksud gue? Setuju gue. Harusnya fair-fairan aja. Iya. Misalnya gue ngepost, gue makan babi nih, terus orang marah, fair menurut gue. Fair. Boleh aja. Boleh. Tapi ya kalau gue ngetawain reaksi mereka boleh juga dong. Maksud gue. Jadi both sides aja. Oh, iya. Selama nggak ada hukum pidana yang dilanggar di situ ya. Ataupun lu memberikan defensive statement yang emang untuk ngebalesin apa yang dia nggak suka. Betul. Makanya gue nggak pernah men-treat sosial media gue kayak diary sih. Karena kalau kita belum siap hal-hal personal kita dikomentarin sama orang asing, lebih baik jangan di-post deh. Iya. Karena lo nggak ada bedanya misalnya nge-post, walaupun pilihan ya, kita ya itu terserah. Misalnya lo sama keluarga lo selfie, nge-post di sosial media, itu nggak ada bedanya dengan foto selfie lo taruh di billboard, semua orang boleh lihat. Semua orang boleh lihat, semua orang boleh komentar. Yang kita nggak bisa kontrol komentar orang. Betul. Ada community guideline di Instagram yang menganjurkan orang untuk civil saat berkomentar. Tapi kan memang itu berguna? Tidak dong. Tapi setiap lo ngepost sesuatu yang menurut gua kayak anjing nih pasti komentarnya kocak-kocak nih. Gua tuh ngebayangin lu di rumah lagi di kasur kayak Ya, salah satunya begitu. Atau mungkin memang gue punya kebiasaan untuk sehari biasanya gue ngepost 1 sebisa mungkin. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Iya. Jadi gitu dan terlalu percayalah sama apapun yang lo lihat di sosial media. Karena apapun yang dipost di sosial media itu melalui beberapa proses editing. Contoh misalnya post kebahagiaan tertentu. Itu kan misalnya kayaknya kita kurang bahagia, yuk foto lagi. Kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu di balik post itu. Atau selfie, kayaknya gue kurang bagus nih di sini terus ngambil dari angle. Jadi anggap aja itu sebagai hiburan, tapi jangan menganggap itu the real si orang yang ngepost gitu. Betul. Iya. Menurut gua. Iya. Gila.
Gue pernah nonton satu podcast lu di mana gitu, dibilang di situ kayaknya lu bilang soal kalau misalkan, kalau gua nggak salah ya, Ya. kalau misalkan negara ini menjadikan sebuah barang yang ya narkoba itu legal, lu akan tetap menggunakan karena itu enak gitu. Ya memang. Maksud gua, Iya, dari situ, dari situ, Ya. ada nggak rencana lu buat pindah ke negara yang legal? enggak lah, enggak harus pindah. Oh, nggak harus pindah ya? Kan bisa seminggu 2 minggu. Bahaya banget nih. Seminggu 2 minggu wisata kuliner. Betul. Karena makanan di Thailand enak-enak dan murah. Enak-enak dan murah. Betul. Walaupun enaknya kadang gue juga suka bingungnya enak apa enak atau karena enak. Gue juga agak bingung. Tapi menurut gua, buat biar teman-teman juga paham, jadi drugs itu ada 2, ada soft drugs, ada hard drugs. Iya. Soft drugs itu kategorinya weed, yang gitu-gitu. Kayak cheese ya, ada Ya. soft cheese, ada hard cheese. Nah ini juga soft drugs. Nah, biasanya makin kesini sudah banyak negara-negara, mungkin kata yang lebih tepat bukan melegalkan ya, mungkin kata yang lebih tepat, banyak negara-negara makin kesini yang mengatur distribusinya. Iya. Nah, Thailand sendiri di Asia Tenggara adalah negara pertama yang mengatur dan melegalkan distribusi weed itu sendiri di negaranya. Iya. Untuk menaikkan devisa pariwisatanya di mereka. Iya, I iya, see. iya. Dan kita juga bisa lihat kan dalam setahun terakhir ini kan banyak sekali yang datang ke sana. Betul. Betul, karena Betul. dulu kan pilihannya buat orang-orang, gue nggak bilang orang Indonesia aja ya, buat orang-orang yang ada di Asia kan dulu pilihannya negara Eropa. Betul. Atau Amerika. Amsterdam, gitu, Amerika. Atau Amerika, yang mana itu kan cost ke sana luar biasa mahal. Betul. Ini tiket ke Thailand murah banget loh. Iya. Lebih murah daripada tiket ke Kalimantan bahkan. Oh ya? Ya. Oh. Di promo-promo tertentu. Ya tapi menurut gua kalau memang kalian pengen pergi ke Thailand, nikmatilah kebudayaannya karena kebudayaan Thailand tuh lebih baik daripada hal-hal yang ditawarkan di sana. Atau keduanya juga. Semuanya pilihannya ada di kalian. Iya. Siapa kita? Siapa kita ngontrol? Siapa kita ngontrol? Siapa kita? Semua pilihan di lu. Iya. Kalian udah gede juga udah paham konsekuensinya apa kan? Exactly. Iya, Exactly. jadi kita Iya. ya gitu aja. Ya coba tipis-tipis boleh lah. Tapi terbukti juga ya, kreativitas orang Thailand tuh kayak makin meningkat juga ya. Ya. Sejak itu legal. Mungkin juga. Gue pernah di sana sebulan gitu. Ada project kerjaan lah. Gue pernah ke sana sebulan. Surprisingly, tapi gue di Phuketnya ya. Gue nggak di Bangkoknya. Surprisingly, mereka karena diatur, mereka cukup civilized kok. Iya, Mereka iya. bukan tipe orang yang Barbar ya. teler-teler di jalan. Enggak. Ada tempat-tempat tertentu yang boleh make, ada yang nggak boleh make. Iya, iya. Jadi nggak jadi Nggak yang kacau. kotor sembarangan juga. Enggak. Justru gue setuju banget statement Panji yang ketika lo dibikin regulasinya malah lebih enak buat dikontrol dan teratur. Memang. Dan apa ya? Kalau misalnya ini kata Snoop Dogg nih, Snoop Dogg bilang katanya kalau ada 10 orang dan ada alkohol di situ, kemungkinan terjadi keributan lebih besar. Misalnya ada 10 orang, dan di 10 orang ini kita kasih alkohol, kemungkinan terjadi keributan atau berantem lebih besar. Tapi kalau ada 10 orang, dikasih weed di situ, Chill semua. kemungkinan terjadi keributan 0%. Iya. Belum ada kasus. Belum, iya. Alkohol lebih bisa bikin kita jadi agresif. Iya. Tapi weed sejauh ini belum ada kasus yang menunjukkan bahwa weed bisa menurture aggressive behavior. Paling muntah doang ya. Paling muntah atau bahkan dia dipakai untuk ini, dipakai untuk Pengobatan. psikiatris apa namanya? Terapi-terapi orang-orang dengan aduh kok gue lupa. Jadi, Autism gitu. autism, gua nggak tahu kalau autism. Apa namanya skitso yang dengar suara-suara. Iya. Oh. Betul. Itu lagi lumayan happening ya, penyakit-penyakit itu ya. Ya, yang kayak kita dengar suara. Jadi gua Kakak ipar gue juga tuh. temen gua ada di Thailand rehab. apa? Gua temen di rehab. Dia tuh ngegelek, tapi kan di Indonesia sekali lagi di Indonesia tuh dilarang. Jadi kalau kalian ditangkap polisi karena ngegelek ya memang udah seharusnya karena hukumnya kita Iya. memang nggak boleh. Jadi gua nggak masuk ke sana. Tapi gua punya teman di rehab waktu itu dia ditangkap karena dia ngegelek. Alasannya dia ngegelek bukan karena apa-apa, karena dia ada suara-suara dan kalau dia ngegelek itu suara-suara itu Tone down. gitu. Iya. Jadi akhirnya setelah dia direhab ya dia jadi aneh gitu main, sumpah gua nggak bohong. Jadi kasihan dong. Jadi gila gue dengar suara-suara nih, gitu. Ya terus gue bilang ya udah ke koperasi. Mantap, gue bilang aja kayak gitu. Mau gimana kita nggak bisa ngapain. Iya, betul. Kan ada juga kasus-kasus tertentu di mana pengobatan jadi bermasalah kan. Iya. Ya tapi kita lihat aja lah gimana nanti Indonesia menghadapi itu. Iya. Soalnya beberapa kali wacana yang dipropose kan masih belum di ACC kan. Iya, betul.
Gila kalau legal sih gokil, Pak. Sambal ganja ada loh. Hah? Sambal ganja ada. Gua nggak yakin ada literally ganja di dalamnya. Oh, jadi itu kayak ini doang ya, clickbait ya? Something like that gitu. Oh iya sih, make Iya. sense juga sih. Iya, karena kan kalau ada ganjanya pasti tahu rasanya kayak apa. Benar. Gua sih nggak tahu. Benar. Mungkin ada yang tahu. Benar, gue paham. Soalnya beberapa waktu yang lalu Pak Mahfud MD kan pernah bilang bikin sambal ganja nggak bisa ditangkap. Nanti lihat ada, cari beritanya di sini. Oh gitu. Bikin. Tapi kan waktu distribusinya itu loh, Pak. Itu dia yang jadi masalah. Tangkap. Itu dia yang jadi, kan nggak mungkin lo pakai ini mau bikin sambal nggak boleh, juga. Ada permitnya nih sambal ganja. Gitulah, worth it. Worth it. 9,5 menurut gue setara lah. Cuman kalau lo lebih suka yang light, yang nggak terlalu rasanya konservatif atau Iya, medok, yang lebih modern ya. yang lebih modern menurut gue ini Gen Z kayaknya oke nih. Gen Z banget pasarnya. Ini Gen Z banget. Ini gini-gininya Gen Z banget nih. Nah. Ini gini-gininya Gen Z banget nih. Cocok kalau makan, apalagi kalau tatonya yang tipis-tipis. Si. Gen Z kan gitu-gitu ya. Tatonya kecil-kecil. Terus lo pakai baju-baju band, ini cocok. Kalau Gen Z nggak cocok makan di Ayong tadi. Kurang. Itu kayak kurang skena ya itu. kurang skena. Kalau makan di Ayong tuh abis pulang gereja biasanya. Sama engkong. Iya. Ayo ini makan nih. Kalau ini cocok. Mantap. Ini adalah babi panggang karo namanya. Nah, ini ada babi Orang Batak goreng. berarti nih. Ini asli dari Medan dibawa ke sini kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah. Oke. Kayaknya ada video yang ke nge-review ini blogger gitu dan kayak ini viral banget sekarang. Babinya yang dari Medan maksudnya. Babi ya benar. Jadi restoran di Medan, Lapo gitu. Ini Lapo kan jatuhnya. Lapo dibawa ke sini nih. Oke. Iya. Silakan dideskripsikan lagi. Jadi ini Babi goreng. Ini babi goreng. Yang ini babi panggang. Babi panggang. Itu ada saksang, Saksang, oke. ada ubi tumbuk. Ubi tumbuk udah ciri khas Lapo banget. Lapo sih. ya? Ciri khas Lapo banget. Oke, without further ado langsung saja. Oke, kita langsung. coba Oh, sendok. sendok. Nah, feel free mau coba yang mana dulu. Feel free. Kayaknya gue lebih tertarik sama yang goreng dulu. Yang Tadi kan goreng. udah panggang-panggangan soalnya Iya, kan. betul. Ini kayaknya telur di review rasanya gitu-gitu aja gitu. Gue langsung ke babinya aja kayaknya. Oke, coba kita cek dulu sambal mata ya. Iya. Tapi ini berarti agak-agak ini ya. Ada kenapa dia membawakan sambal-sambal Bali ke sini? Oh Allah. Padahal kan harusnya dia pakai sambal hijau itu ya yang ada andalimannya tuh yang Batak banget. Gimana kayak pulang kampung? Ubi tumbuknya sih. Kenapa tuh? Enak banget. Banget. Ini saksangnya pakai darah nggak? Harusnya pakai ya. Harus. Tapi agak kurang ini ya, kurang. Saksang paling enak kalau pakai darah soalnya. Iya. Kayak ada rasa andalimannya. Panggangnya gokil. Bener-bener. Wow. Oh, tapi ini bener-bener mesti dicampur jadi satu gitu sih makannya. Sama ubi tumbuk ini. Ini sama sambalnya. Karena mereka memang konsepnya makannya kalau lapor tuh jadinya satu. Tapi ubi tumbuknya enak loh. Asli. Ada rasa asap-asapnya gitu. Apa gue makan si panggangnya? Gila bro, dari tadi yang lokasi tuh nggak ada yang fail loh, gila. Ini pasti minyak dari babi panggangnya dimasukin diaduk-aduk bareng. Wah, kacau. Wah, asli sih, serius. Gue setiap ke Lapo, jujur Gila men, enak banget men, gila. Iya. gak pernah nemuin si ubi tumbuk yang seenak ini. Tiap ke Lapo. Ini Sama, gue harus, I have to agree with you men. Ini enak banget, gila. Gila ini ultimate sih. Ultimate. Kalau misalnya dicampur semua rasanya Wah, mendok meledak. banget ya, gila. meledak ya. Gila. Parah. Ini rempahnya nih emang senonjok ini nih. Kalau lapo tuh memang rempahnya tuh gini. Ada beberapa lapo yang kayaknya nih masalah di beberapa masakan Padang juga. Iya. Sama mereka rempahnya di tone down. Iya. Ada beberapa masakan Padang, ada beberapa lapo yang sama mereka tuh rempahnya di tone down. Untuk alasan apa gua nggak tahu. Iya. Gua dibesarkan di lingkungan yang memang bokap gua kan Batak. Jadi kita biasa makan tuh yang rempahnya tuh memang yang orang Sumatera tuh sukanya tuh yang Rendang. Yang Nonjok. rendang. Ini cukup mewakili ya. Iya. Terutama ubinya gila banget Oh sih. gila ubinya ya. Jadi pas gue cobain juga. Jadi gue pikir tuh bau asapnya dari daging, ternyata ubinya. Ubinya, saksangnya juga oke. Dicampur dengan panggangnya, Ultimate. ultimate gila. Iya. Wah, ini 12
1/10 sih. Ini enak Berapa nih banget. harganya, Nak? Jadi sambalnya bisa customize. Ada 2 itu sekarang. Oh, jadi ini gabungin ke sini ya lumayan Iya. paket komplit sih. Buat Iya. gua ya, gua sih lebih suka panggangnya. Panggangnya sama. Buat gua, gorengnya enak, tapi panggangnya juara. Iya, benar. Kacau ya. Panggangnya Setuju, juara. setuju. Dari sekian banyak public figure yang buka tempat makan, bahkan ternyata juga ada buka bebek carok. Lu nggak kepikiran untuk bikin something tuh? Gue kayaknya lagi berpikir sih, gue lagi berpikir untuk membuka tempat makan, tapi apanya Belum tahu. gue belum tahu. Yang Mungkin pasti halal dong. kayaknya yang haram nih. Karena pasarnya niche gitu. Tapi kalau ngelihat saingannya begini sih, gue harus berpikir jauh lebih dalam lagi sih. Iya. Gila ini enak banget, worth it. Kalau lo suka babi-babian dengan bumbu rempah yang medok, Iya. menurut Benar. gue ini solusinya. Betul. Kalau lo suka babi-babian dengan bumbu konservatif yang Cina-Cinaan itu yang pertama tadi tuh. Pertama Alyong. Kalau lo suka yang kekinian, yang kedua tadi. Picasso, Betul. bener. Picasso. Iya. Kalau lu suka get high itu gimana tuh? Ke Thailand mungkin. Ya, di umur lu yang sekarang seperti ini dengan sudut pandang lu terhadap kehidupan yang seperti ini, lu ngeliatnya mungkin gak ke depannya lu bisa jadi kayak tiba-tiba lu dapat kayak ilham atau apa, lu jadi lebih agamis gitu kayak Gak ada yang nggak mungkin. nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kalau lu ngeliat, Kalau menurut gua sih, jadi gini, sebelum gua jawab, beberapa kali gua podcast, ada orang yang, apa ya gua bilangnya, orang dengan, tokoh agama atau bukan tokoh agama, dia Agamis. mengklaim dirinya punya kemampuan supranatural. wih, Dan orang ini mencoba menerawang gua. Wih. 2 kali gua coba diterawang. Menurut penerawangan mereka sih katanya akan ada masanya di mana nanti tiba-tiba gua akan flip jadi yang sangat religius gitu. Menurut pendeta Coki. menurut mereka. Cuman sekali lagi kan kalau menurut medis mereka skip. Jadi Lucu lagi. apakah itu betul? Gue selalu membuka. Yes. Gue selalu membuka apapun harapan orang dan apapun penerawangan orang. Bisa jadi itu jadi kenyataan, Iya. bisa jadi itu tidak jadi kenyataan, Betul. gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaan lo tadi, apakah gue melihat ke depan akan terbuka kalau tiba-tiba gue dapat ilham apa segala macam, ya anything can happen menurut Iya, gue. so be it ya. So be it. Karena apapun yang kita omongin di sosial media kan itu akan jadi track record permanen ya. Iya. Betul. Nanti kan agak kurang ya kalau misalnya gue bilang saat ini tidak, itu tidak akan terjadi. Tiba-tiba gue kesaksian nama saya Coki. Saya merasakan Tuhan Yesus dia. Makanya agak gimana gitu maksud gue. Jadi Iya, gue selalu terbuka. Iya. Gue selalu terbuka dengan apapun yang akan terjadi. Siapa tahu nanti gue basar loh. Iya. Sebelum kan kita nggak pernah tahu. Gue kan? pasti datang kalau lu tiba-tiba kayak ada kesaksian atau apa gitu. Iya. Karena menurut gua pada akhirnya yang penting outputnya sih menurut gua. Apapun yang lo percaya, kalau Iya. output lo bisa menyenangkan buat orang di sekeliling lo dan bisa memberikan manfaat. Iya. Gini ya, gua nggak terlalu peduli lo orang itu percaya sama apa, gua nggak terlalu peduli. Yang gua peduli dia asshole atau enggak. Nah, itu aja menurut gua. Kalau misalnya dia percaya sama satu kepercayaan tapi outputnya kurang, menurut gue yang masalah ya dianya gitu. Iya. Ini loh maksud Iya. gue. Gue nggak terlalu peduliin ininya Iya. gitu. Mau dia percaya batu kali kayak. Iya. Tapi kalau karena dengan percaya batu kali itu dia memberikan makan kepada orang-orang miskin, why not gitu loh. Ngerti nggak Iya, maksud gue? iya, Betul. Kenapa kita harus bilang sesat lu? Ini udah sesat nggak sesat buat gue perspektif aja. Iya. Lo tau aliran ubur-ubur nggak? Nggak tahu tuh. Jadi beberapa waktu yang lalu ada aliran ubur-ubur di mana ini terdengar sangat absurd tapi ini real. Jadi ada aliran ubur-ubur. Ini dibubarkan sama pemerintah. Kenapa? Karena dia ada melanggar pidananya. Dia mandi bareng dan itu kan ada hukum pidana yang dilanggar di situ. Nah tapi maksud gua kan kalau sesat nggak sesat kan masalah perspektif aja. Iya. Buat orang mungkin aliran ubur-ubur sesat karena tidak lazim. Tapi buat aliran ubur-ubur yang ngomong sesat yang sesat, ngerti nggak lo maksudnya? Tinggal banyak-banyakan aja. Jadi kalau kayak gitu itu udah nggak takarannya apa, tolak ukurnya apa, mana sesat nggak bisa, men. Iya. Yang penting outputnya nggak melanggar hukum aja, itu yang pertama dan menyenangkan. Menurut gue itu sih yang paling penting sih. Kan itu menyenangkan tapi ya. Yang mana nih? Yang mandi. Jadi gue sih selalu membuka apapun yang terjadi. Tapi untuk saat ini sepertinya sih belum
Belum ya? Belum. Gue akan selalu bilang belum. Gue tidak akan pernah bilang nggak mungkin. Iya. Iya. Karena nanti daripada gue malu sendiri kan, ini direkam sama orang, tiba-tiba nanti gue jadi apa? Katanya dulu enggak. Jadi gue selalu bilang mungkin saja. Mungkin saja. Gitu. Oke, dari 1 sampai 3 tadi, makanan yang lu udah cobain. Iya. Kalau lu disuruh pilih satu, mana yang bakal lu pilih? Wah gila berat nih. Kalau gue harus pilih satu, ini berarti consider juga dari efisiensi harga ya. Kalau consider dari efisiensi harga, kalau dari gue mau ngincer kenyang dan puas, gue pilih Alyong. Tapi kalau gue ngincer enak, gue harus bilang I have to say, ini dengan ubi tumbuknya sih. Gila banget men. Bener. Ini dengan ubi tumbuk, apa namanya sih? Babi panggang karo. Hah? Sagoli. BPK Sagoli, silakan cek yang pemakan babi, silakan ke BPK Sagoli, gila enak banget. Kacau. Kalau lu nak? Kalau ya benar tadi, kalau misalkan emang mau porsinya banyak dan kenyang Alyong. Tapi kalau mau yang bener-bener enak dan sekali-sekali cobain ini. Iya. Dan kalau gue sih my personal favorite panggangnya. Panggangnya. Dan ubinya. Anjing gue nggak tahu mah enakan panggangnya tuh ubinya. Ini enak banget gila. Gue nggak tahu. Bener. Iya. Kalau gue sendiri, gue kayaknya bakal pilih Alyong sih. Oh lo pilih Alyong? Pilih Alyong. I think because Stay true to your culture. Kalau lo kenapa? Tapi kan personal favorite. Bener, personal favorite. Iya, karena menurut gue rasanya nggak ngebosenin ketika lo makan lauk pilihannya tuh ada macam-macam. Lo Itu ada yang dia. babi panggang, lo ada yang chashu yang mungkin sedikit lebih manis, lo dapet lapcong yang lebar yang house made gitu kayak lebih gimana. Terus lo kalau pengen kayak yang lain ada telur tekstur lain, terus sambal sama kuahnya banyak banget. Jadi rame banget sebenarnya kalau tadi lo combine semua jadi satu gitu. Iya. Tapi gue harus agree dengan lo bahwa ini enak banget, salah satu yang terbaik lauk yang pernah gue makan, especially si sayuran tumbuknya itu gila gokil banget. Benar. Tapi gue yakin banget ini minyak panggangnya netes-netes tuh ditadahin sama dia, diguyur semua ke dalam. Wah, pecah banget makanya. Oke. Jadi smokiness sama gurih dagingnya tuh di sini. Makanya lu bingung kan, enakan ini atau ubi tumbuknya? Bingung gua Karena ini bingung. rasa daging anjing. Bener sih, bener juga Iya kan? Dan gila sih, enak lah pokoknya. Dan buat teman-teman yang memang nonton konten ini untuk hiburan, nggak apa-apa. Mungkin kalian nggak makan babi, tapi nonton ini untuk hiburan, nggak apa-apa. Jadikanlah kasanah bahwa ini adalah bagian dari kuliner yang ada di Indonesia. Betul. Iya, jadi ya silakan. Anyway, gue pernah makan rendang babi. Nah, Dan gue harus tuh enak banget. enak cuy. Tapi gue Sumpah juga enak waktu itu banget. Tapi bingung. gue nggak tahu itu namanya rendang babi. Tapi kan rendang babi memang ketika lu jual, lu tunjuk lauknya pasti Nah ini bilangnya dibawa temen gue dari Manado. Jadi temen gue bawa dari Manado babi, dia hampir mirip kayak saksang begini. Iya. Tapi memang rasa rendang. Iya memang rasanya gue bilang anjing nih apaan enak banget Iya, gitu. rendang Pas gue babi. makan bilang ini rendang babi cok. Oh iya. Cuman yang menjadi pertanyaan kenapa waktu itu di berita dibilang nggak boleh dan ditangkap. Sempat ditangkap. Oh sempat ditangkap. Tapi abis itu Bebas datang. nggak bebas atau nggak tergantung siapa yang bantuin si. Iya benar juga sih. Oh gue nggak tahu. Mungkin karena pada saat itu dia pakai kalau rendang babi doang kayaknya nggak masalah. Dia pakai rumah makan Minang itu yang masalah. Iya betul. Budaya Minangnya. Itu dia yang jadi masalah. Soalnya kayaknya kalau rendang babi doang kayaknya udah sesuatu yang common nggak sih? Betul. Udah Karena sesuatu kalau yang lu aman ke Fluid sebelumnya. Sakti rumah makan Chinese gitu, Iya. lu lihat itu bentuknya kayak rendang babi, masa kayak babi kan nggak mungkin lu. Betul. Lu pasti ngomong rendang babinya dong, Ci. Nah, Iya. Tapi terlepas dari itu kalau kita balik nih misalnya ada Chinese food halal, nggak marah kan lo? nggak marah gua. Iya juga lagi. Lo ngerti nggak sih maksud gue? Iya. Masa maksud gue kan nih, iya. Tapi balik lagi kita kan bukan yang tersinggung ya. Betul, Tapi ya betul, kalau betul. orang mau ya bebas-bebas aja gitu. Iya. Atau misalnya kalau orang Itali dengar makaroni Itali bang. Makaroni Iya. part of Italy ya. Misalnya Pasta. makaroni ngehe tersinggung nggak orang Itali? Mungkin lihat. Iya lagi, gua nggak tahu ini. Ya jadi Kalau dia tahu meaningnya, kayaknya mungkin ya. jadi maksud gue jangan main-main ya gini. Emang itu complicated sih. Complicated. Emang itu complicated. Banyak perspektif kayak yang lu bilang. Soalnya gue pernah lihat ya teman gue orang Itali, dia lihat spaghetti itu dipatah-patahin, Iya, terus betul. ditaruh di baru direbus. Iya. Ngamuk lu dia. Iya, marah ya. Sama kayak kita ngeliat nasi goreng, lu pernah lihat orang bule masak nasi goreng nggak? Iya, Goreng iya, banget, iya. goreng banget. Pengen kita tampol kan? Iya.
anjing nggak gitu maksudnya supaya ini lah maksudnya. Ternyata kita juga bisa tersinggung loh. Betul. Jadi ya complicated sih menurut gua. Complicated. Ya, Tapi ini sih. Apa? Jadi tuh yang si babi ini ya, gue bisa ngerti kenapa orangnya tuh apa namanya agak ngasih namanya non halal kan, dia kan non halal Padang food kan. Yeah. Nah, maksudnya kan rendang itu kan memang mungkin dari Padang. Jadi kalau misalkan dia bilang kayak non halal Manado food atau mungkin misalkan rendang babi itu dari Manado, dia malah takutnya discriminate orang-orang Padang karena orang Padang yang bikin rendang. Tapi di sini pun tapi anggota DPR ini jadi geram karena ada usaha kuliner nasi Padang babi di Jakarta. Jadi kayak tadinya gue nggak mau diskriminate Padang, sekarang gue dikira diskriminate Padang karena ini nggak halal. info yang lo ini ya. Iya. Jadi kayak serba salah juga dari yang dia jualnya. Tapi beberapa kali juga banyak kok yang viral-viral kayak ini kesalahpahaman yang sering terjadi nih. Nah, lo kan juga punya usaha kuliner. Ada orang datang ke Mama Rossi, lo tau kasus Mama Rossi nggak? Nggak tahu. Lo tahu kasus Jual Mama apa Rossi? yang- Jadi dia datang ke Mama Rossi, terus tidak diinfokan bahwa menu yang dia pesen itu ada ibabnya. Dan itu jadi masalah. Gitu. Jadi balik lagi menurut gua, kayaknya kesadarannya harus ada di si pembeli dan juga si penjual menurut gua. Si pembeli juga harus paham. Kalau memang lo sebegitu concernnya dengan apa yang lo makan, nggak ada salahnya untuk selalu double check untuk bertanya menurut gua. Betul. Dan si penjual juga harus paham di negara yang seperti ini tidak ada salahnya untuk selalu kasih disclaimer bahwa ini mengandung ini atau mengandung sesuatu gitu. Jadi harus ketemu di tengah. Betul. Tapi gue ini ya maksudnya nggak expect kalau Mama Rossi nggak tulis hal itu, karena di restoran-restoran modern harusnya dia tuh tulis kayak ini vegan friendly. Oh ini mengandung peanut. Oh ini mengandung babi. Oh ini mengandung apa? Ini spicy. Ya, iya. Nah makanya menurut gua, tapi kan menurut gua kan masyarakat kita juga kebanyakan nggak semua ya. Kebanyakan literasinya juga nggak ini ya. Oh iya. Kita kan biasanya saya pesen ini nggak dibaca. Pokoknya gini deh, kita kasih guide yang paling gampang. Pokoknya kalau depannya pork, lebih baik jangan. Iya. Itu udah jelas. Kalau misalnya Anda tidak makan babi, kalau yang depannya pork, jangan. Iya. Udah jelas jangan gitu. Kecuali vegan pork. Lu udah pernah makan belum vegan pork? Astaga, gue penasaran. Lu pengen coba vegan Nggak pork? pernah. Katanya rasanya itu menyerupai daging babi yang aslinya. Lu udah pernah makan vegan pork? Pernah. Kayak Karena nyokap gue vegetarian kan, terus dia suka ajak gue. Lu makan begini? Enggak ya, tapi nyokap gue vegetarian dan dia bawa Enak gue enak. Aduh, gue penasaran lagi. tapi kayaknya yang merah ya bentuknya ya? Iya. Yang merah. Oh. Jadi memang dia tuh kayak dari gluten gitu dagingnya. Iya. Dari gluten. Terus habis itu tapi apa namanya bumbu-bumbunya tuh sama kayak lu Iya. bikin babi yang merah gitu. Iya, char siu itu. Iya. Dan menurut gua itu halal atau haram tuh, bingung nggak? Halal dong. Halal gitu. Halal ya? Nah itu menyerupai. opsi yang bisa mereka makan. Itu opsi. Iya. Silakan coba yang vegan-veganan yang daging-daging aja. Betul. Tapi mungkin namanya yang ngebuat tetap kayak nggak bisa nih. Iya. Lucu banget. Tapi menurut gue sekalipun lo boleh makan babi ya, makanan-makanan begini jadi haram buat lo kalau lo sudah kadar kolesterolnya sudah Betul. di luar. Jadi menurut the gue chart. out of chart. Jadi menurut gue balik lagi mau lo ternyata boleh makan babi juga lo mindful lah makan begini, jangan terlalu sering juga lah. Iya. Betul. Oke itu aja. Thank you banget Bang Coki udah Sama-sama mampir. Pak William, saya udah sering bikin ngobrol-ngobrol. udah syuting, kenyang, enak Iya. juga lagi. Gokil. Siap. Mantap. Ya terakhir nih Jok. Ya. Tapi emang siapa sih yang nyepul? Waduh, nggak ada anjing.